Shalom, perkenalkan nama saya Jovan Kapasulatan dari program studi pendidikan agama Kristen semester 4 dengan NIM 2401011116. Pada saat ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Ner Mardema Wikere. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi etika dan teologi moral dalam Perjanjian Baru. Materi ini mengajarkan bahwa kehidupan orang Kristen tidak hanya ditandai dengan pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi juga dengan sikap dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Etika Kristen berbicara tentang bagaimana seseorang yang telah percaya kepada Yesus Kristus menjalani kehidupannya setiap hari, sehingga mencerminkan kasih dan kekudusan Allah. Dengan kata lain, iman kepada Kristus harus terlihat melalui perilaku yang baik dalam keluarga, gereja, sekolah, tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Dasar utama etika Kristen adalah karya keselamatan Yesus, sehingga Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan hanya dapat diperoleh karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, melakukan perbuatan baik bukanlah syarat agar seseorang diselamatkan. Sebaliknya, perbuatan baik adalah bentuk rasa syukur kepada Allah karena kita telah menerima keselamatan ketika seseorang benar-benar percaya kepada Kristus. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidupnya untuk mengubah cara pikir, perkataan, dan tindakannya sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah sebabnya ketika etika Kristen bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi merupakan hasil dari perubahan hidup yang dikerjakan oleh Allah. Nah, perubahan hidup tersebut akan terlihat melalui karakter orang percaya. Dalam Perjanjian Baru menjelaskan bahwa orang Kristen dipanggil hidup dalam kekudusan, kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan pengampunan, keadilan, tanggung jawab, penguasaan diri, dan kesetiaan kepada Allah. Kekudusan berarti hidup yang berusaha menjauhi dosa dan semakin dekat kepada Tuhan. Kejujuran berarti berkata benar dan tidak menipu orang lain. Kerendahan hati berarti tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain, tetapi mau menghargai dan melayani sesama. Pengampunan berarti bersedia melepaskan kepahitan sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Semua karakter ini tidak muncul secara instan, tetapi bertumbuh ketika seseorang terus membangun hubungan yang erat dengan Allah melalui doa, membaca Alkitab, dan menaati firman-Nya. Selanjutnya, Yesus sendiri mengajarkan bahwa prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman
hidup orang percaya, prinsip yang paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dua perintah ini menjadi dasar dari seluruh hukum Allah yang ada. Jika seseorang benar-benar mengasihi Allah, maka ia juga akan menghargai sesamanya. Ia tidak akan menyakiti orang lain, tidak akan berlaku curang, dan akan berusaha menjadi berkat bagi siapapun yang ditemuinya. Selain kasih, Yesus juga mengajarkan bahwa pentingnya pertobatan. Pertobatan berarti berbalik dari dosa menuju kehidupan yang baru. Pertobatan bukan hanya menyesali kesalahan, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki hidup. Yesus juga mengajarkan kerendahan hati melalui teladan hidupnya. Walaupun dia adalah anak Allah, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu, setiap orang Kristen juga dipanggil untuk memiliki hati seorang pelayan, yaitu mau menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Nah, hal ini yang sangat penting dalam ajaran Yesus adalah pengampunan. Mengampuni memang tidak mudah, terutama ketika kita disakiti. Namun, Yesus telah memberikan teladan. Dengan mengampuni manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus belajar mengampuni agar hubungan dengan sesama dapat dipulihkan. Nah, dalam materi ini, para rasul kemudian melanjutkan ajaran Yesus dengan menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Artinya, kehidupan lama yang dikuasai dosa harus ditinggalkan dan digantikan dengan kehidupan yang baru yang mencerminkan karakter Kristus. Para rasul mengajarkan agar orang percaya hidup dengan integritas, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab dalam pekerjaan maupun pelayanan, serta peduli kepada orang lain. Dan harus juga peduli kepada orang yang miskin, lemah, dan tertindas. Gereja mula-mula memberikan contoh nyata melalui kehidupan yang saling berbagi dan saling menolong. Hal ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus harus diwujudkan dalam tindakan, bukan hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi harus ada tindakan nyata yang dilakukan. Semua yang dilakukan oleh orang percaya harus bertujuan untuk memuliakan Allah. Dan inti dari seluruh etika Kristen adalah kasih. Kasih yang diajarkan dalam Perjanjian Baru bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata yang harus dilakukan dengan tulus. Kasih berarti rela berkorban, tidak egois, mau menolong orang yang membutuhkan, menghormati martabat setiap manusia, menjaga perdamaian, memperjuangkan keadilan, dan membangun persatuan tanpa persatuan. Tanpa kasih, semua kegiatan keagamaan kehilangan makna,
karena seseorang mungkin rajin beribadah, aktif melayani, bahkan memahami banyak ayat Alkitab yang ada, tetapi jika tidak memiliki kasih kepada sesama, maka kehidupannya belum mencerminkan ajaran Kristus. Karena itu, kasih harus menjadi dasar dalam setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kita. Etika Kristen juga harus diterapkan dalam kehidupan gereja dan masyarakat saat ini. Di dalam gereja, setiap pelayan Tuhan harus melayani dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, menjadi teladan, serta memperhatikan kebutuhan jemaat. Gereja dipanggil menjadi terang bagi dunia melalui kehidupan yang benar. Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, orang Kristen dipanggil menjadi pembawa damai, menghormati sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang. Menjunjung tinggi kejujuran, menolak korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan, serta ikut berperan dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Di zaman sekarang ini, tantangan moral semakin besar. Kita menghadapi budaya individualisme yang membuat orang hanya memikirkan dirinya sendiri, materialisme yang menganggap harta sebagai tujuan hidup paling utama, tujuan hidup penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian, serta krisis kejujuran dan keadilan. Dalam menghadapi semuanya ini, tantangan tersebut, orang percaya harus tetap menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup paling utama, sehingga mampu mengambil keputusan yang benar sesuai kehendak Allah. Nah, materi ini juga menjelaskan penerapan etika Kristen dalam pendidikan agama Kristen. Nah, tujuan pendidikan agama Kristen bukan hanya memberikan pengetahuan tentang Alkitab saja, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki iman yang kuat dan mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup dari materi ini, dapat kita simpulkan bahwa etika Kristen merupakan respon orang percaya terhadap keselamatan yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Keselamatan bukan hanya diperoleh karena perbuatan baik saja, tetapi karena kasih karunia Allah. Namun orang yang telah diselamatkan dipanggil untuk hidup dalam kasih, kejujuran, kekudusan, kerendahan hati, pengampunan, tanggung jawab, dan kepedulian kepada sesama. Nah, melalui kehidupan yang demikian, kita menunjukkan bahwa Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam diri kita. Sebagai mahasiswa dan calon pelayan Tuhan, kita juga tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui setiap perkataan dan tindakan kita setiap